Gembong sindikat pencurian kendaraan terbesar di Pulau Lombok ditangkap di Treskrimum Polda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hidayat Aliasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Tengah, pemirsa. Demo ratusan warga Kateng di Mapolres Lombok Tengah berlangsung ricuh. Warga protes lambannya penyelesaian kasus dugaan pengerusakan mobil yang terjadi pada Oktober lalu. Ratusan warga Desa Kateng, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah turun aksi ke Mapolres Lombok Tengah. Warga protes lantaran lambannya penyelesaian kasus dugaan pengerusakan mobil yang terjadi pada awal Oktober lalu. Unjuk rasa ini sempat ricuh, warga yang kesal langsung melayangkan protes dan mendesak agar aparat kepolisian segera menyelesaikan kasus ini. Menurut warga, meski kasus tersebut kecil, namun berdampak besar terhadap dua desa yang kini berseteru, yakni antara Desa Kateng dan Desa Bonder. Warga meminta Satreskrim Polres Lombok Tengah lebih serius menanggapi persoalan ini dan segera menangkap pelaku pengerusakan. Nah, hari ini adalah wujud atau bentuk dari kepedulian kami sebenarnya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang seperti ini. Jangan sampai berlama-lama. Ingat, kasus ini kasus kecil, tetapi dampaknya sangat besar, Pak. Kenapa? Karena ada historis antara desa A dan desa B. Saya tidak sebutkan itu, Bapak udah tahu, tapi saya tidak ingin membuat keributan yang lebih berlanjut, tidak. Yang menjadi persoalan adalah ini akan selesai kalau pihak kepolisian serius menanggapi itu. Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah menjelaskan kasus pengerusakan mobil masih dalam tahap penyidikan dan penyidik masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pengerusakan. Kita kan harus melakukan pengawasan penyidikan. Ada unsur-unsur pasal yang harus diungkap. Dan makanya saya bilang sekarang saya pernah bilang di kasus itu artinya apa? Untuk supaya berkonsen masalah unsur-unsur atau pelaku-pelaku yang memang terlibat. Kalau sejauh ini progres penanganan tadi sudah dijelaskan bahwa penyidik sudah berupaya maksimal mencari orang yang katanya terduga, yang mengatakan, saya bilang terduga siapa? Kan kita harus pakai asas praduga tak bersalah. Kasus dugaan pengerusakan mobil bermula saat warga Kateng bernama Lalu Lazuli yang melewati acara nyongkolan di Desa Bonder menggunakan mobil, namun saat melintasi rombongan nyongkolan, mobil tersebut digedor dari luar hingga berujung pelemparan batu sehingga membuat kaca mobil pecah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Masih dari informasi hukum dan kriminal, pemirsa, gembong sindikat pencurian kendaraan terbesar di Pulau Lombok ditangkap di Treskrimum Polda NTB. Selain mengamankan 13 tersangka, polisi juga menyita 22 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit pick-up sebagai barang bukti. Gembong sindikat pencurian kendaraan bermotor kelas kakap di Pulau Lombok ditangkap polisi. Penangkapan ini berawal dari penangkapan 3 orang terduga pelaku yang hendak menyeberangkan barang bukti hasil curian berupa 3 unit sepeda motor dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tanu Sumbawa. Dari penangkapan 3 orang pelaku tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan pemetaan terhadap pelaku lainnya dan berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam sindikat pencurian kendaraan tersebut yang terdiri dari 4 orang pemetik dan 9 orang penadah. Dari 13 pelaku yang diamankan, salah satunya residivis kasus curanmor yang masih di bawah umur. Polisi mengamankan 22 unit sepeda motor dan 1 unit pick-up, kunci letter T, dan senjata tajam sebagai barang bukti. Tertangkap di Pelabuhan Kayangan, 3 unit sepeda motor, yaitu Beat warna hitam, kemudian Scoopy warna abu-abu dan Scoopy warna hitam dengan 3 orang tersangka yang sedang membawa kendaraan pada saat akan berangkat pengiriman unit ke Pulau Sumbawa. Dan berhasil kita cegah sehingga akhirnya mengembang kepada jaringan yang lumayan besar. Dari beberapa tersangka ini, alhamdulillah kita berhasil mengamankan seperti yang rekan-rekan bisa lihat di depan ini. 22 unit ini adalah dari satu jaringan mereka saja. Dari pendalaman pengungkapan kasus ini disebutkan sebelumnya sudah ada sebanyak 70 unit kendaraan roda 2 yang diseberangkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa oleh gembong sindikat pencurian ranmor ini, dan menurut pengakuan 1 unit motor dijual seharga 4 hingga 5 juta rupiah.
Polisi terpaksa mengambil tindakan terukur dan terarah terhadap sebagian pelaku karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Atas perbuatannya, polisi telah menetapkan status tersangka dan menjeratnya dengan pasal 363, 480, dan 481 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Masih dari informasi hukum dan kriminal pemirsa, seorang juru parkir berinisial S 35 tahun ditangkap polisi karena mencuri sepeda sport. Terungkapnya kasus ini setelah korban Andi Hakim Arsyad, warga Depok, melaporkan kasus kehilangan sepeda sport miliknya yang diparkir di salah satu pertokoan di Jalan Airlangga Gomong, Mataram. Polsek Mataram yang menerima laporan tersebut langsung bergerak cepat dan turun ke TKP untuk meminta keterangan sejumlah saksi. Alhasil, polisi berhasil mendapatkan identitas pelaku pencurian yang tidak lain adalah juru parkir berinisial S yang ada di TKP. Kapolsek Mataram menjelaskan pelaku S ditangkap beberapa hari kemudian, namun barang bukti sudah sempat dijual seharga 10 juta oleh pelaku saat dirinya mengaku kehabisan bekal saat berlibur menggunakan sepeda sport tersebut dari Lombok ke Bali, dan uang hasil penjualan sepeda oleh pelaku digunakan untuk berpoya-poya dan membeli beberapa lembar pakaian dan aksesoris. Jual di Bali sama pelaku. Jadi pelaku ini membawa sepeda di sana dengan cara digoncang sampai Bali. Daerah mana di Bali? Di Kutai. Pembelinya sendiri gimana? Pembelinya sendiri ya sekitar Kutai itu. Ya. Dijual berapa? Dijual 10 juta. Di hadapan polisi, pelaku S mengaku terpaksa mencuri sepeda korban karena hilaf. Kan sepedanya keluar rantai. Simpan gitu aja. Yang jadi keluar nanti kau simpan aja, kau ambil maksudnya? Enggak, disimpan sama pemiliknya. Ya. Terus saya perbaiki. Saya nunggu ada setengah jam, saya mondar mandir di Jalan Airlangga itu. Ya adalah 1 jam saya nunggu itu, langsung ada niat kepikiran gimana ya. Ngapain kau 1 jam nunggu, tinggalin aja, ngapain ya? Hilang lagi kemudian. Yang lain yang ngambil. Yang ngambil. Jadi daripada orang yang ngambil, kau yang ngambil. Atas perbuatannya, pelaku S dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.